Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di pelajaran matematika, masih di bab yang sama, yaitu trigonometri. Minggu lalu kita sudah belajar tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Sekarang kita lanjut ke materi tentang luas segitiga dalam trigonometri. Jadi kalian kan sudah pernah mempelajari tentang luas segitiga di SMP yang rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang kita belajar luas segitiga dengan menggunakan trigonometri. Di sini segitiganya segitiga sembarang. Nanti saya berikan ada dua rumusnya. Yang pertama itu luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit dua sisi yang diketahui tersebut. Jadi misalkan ada segitiga ABC. Ini depan sudut A itu sisi A, depan sudut B sisi B, depan sudut C sisi C, seperti biasa ya. Misalkan yang diketahui sisi A, sisi B sama yang diapitkan ini sudut C, berarti ngitung luasnya setengah kali AB sin C. Saya langsung ke rumusnya aja ya biar enggak terlalu panjang. Ini ya, jadi yang diketahui sisinya ini, sudutnya ini, yang dipakai 3 ini. Terus misalkan yang diketahui sisinya A sama C, berarti kan sudutnya yang B, jadi luasnya setengah AC sin B, ini 3 ini. Terus kalau misalkan yang sebelah sini yang diketahui berarti B sama C, berarti luasnya setengah kali B kali C sin A. Jadi ini sebenarnya rumusnya sama, konsepnya sama, cuma kan tergantung yang diketahuinya. Yang penting kamu nggak perlu ngapalin semuanya, nggak apa-apa, cukup dihafalkan salah satu. Yang penting bentuknya itu dua sisi dan satu sudut yang diapit dua sisi yang diketahui. Gini rumusnya sama, tanggal setengah kali sisinya, dua sisinya, terus dikalikan sin sudutnya, gitu aja. Terus langsung ke contoh, ini gampang kok. Contoh yang pertama, tentukan luas segitiga ABC jika diketahui panjang sisi A 8 cm, C 6 cm, dan sudut B 150 derajat. Kamu gambar segitiganya dulu. Segitiganya kan ABC. Di sini diketahui sisi A depannya sudut A itu 8 cm, C-nya itu depan sudut C 6 cm. Terus sudut B ini 150 derajat. Nah, berarti kan ini dua sisi satu sudut, langsung aja luasnya itu sama dengan setengah kali, ini kan A sama C, berarti AC sin B. Terus dimasukkan setengah kali A-nya 8, C-nya 6, terus sin sudut B-nya 150. Nah, kalau kuadran 1, ini sudutnya kuadran 1, itu kan langsung cari di tabel. Kalau bukan kuadran 1 yang lebih dari 90, berarti kamu cari dulu itu ada di kuadran berapa. Ini kan 150 lebih dari 90 kan. 150 itu ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 rumusnya ini 180 derajat dikurangi alfa, yang positif itu sin. Berarti 150 itu kita ubah jadi 180, biar jadi 150 dikurangi 30. Terus sinnya kan positif, berarti tetap positif, diambil alfanya 30, jadi sin 30. Lihat tabel, sin 30 itu 1/2, berarti sin 150 derajat itu 1/2. Ini masukkan ke sini, jadinya setengah kali 8 kali 6 kali ini setengah. Terus ini kalau bisa disederhanakan dulu, sederhanakan. Ini kan 8 bisa bagi 2 jadi 4, 6 bisa dibagi 2 jadi 3, berarti tinggal 4 kali 3, jadi luasnya 12 cm persegi.
Soal yang kedua, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi C sama dengan 20 cm, B sama dengan 15 akar 3 cm, dan luasnya 75 akar 3 cm persegi. Tentukan besar sudut alfa. Kalau ini kan luasnya sudah diketahui. Ini sama gambar segitiganya dulu aja biar lebih gampang. Segitiga ABC, terus diketahui sisi C-nya 20, di sini C, sisi B 15 akar 3, B-nya di sini. Terus luasnya, kalau ini luasnya sudah diketahui, luasnya itu 75 akar 3 cm persegi. Yang ditanyakan sudutnya, sudut A-nya. Jadi ini rumusnya sama, ini kan tetap pakai yang dua sisi satu sudut, tapi sudutnya yang ditanyakan. Rumusnya sama, luasnya itu setengah kali BC sin A, karena ini sisinya B sama C. Terus dimasukkan aja, luasnya itu kan ini 75 akar 3, setengah kali B nya 15 akar 3, C nya 20, sin A nya sudutnya belum tahu. Terus kita hitung perkaliannya dulu, ini kan bisa dibagi 20 bagi 2 itu 10, jadinya 75 akar 3 nya tetap. Terus ini 15 akar 3 kali 10, yang dikali yang di luar akar, jadi 150 akar 3 sin A nya tetap. Terus biar mudah, ini kan mau cari sin A, yang ditanyakan dipindah ke depan aja, ditukar. Jadi 150 akar 3 sin A sama dengan 75 akar 3. Baru ini pindah ruas. Jadi sin A sama dengan 75 akar 3 per 150 akar 3. Akar 3-nya habis ya, dibagi. Terus ini 75 sama 150 itu bisa dibagi 75 semua. Jadinya sin A-nya itu 1/2. Nah, di sini yang ditanyakan kan bukan sin A, yang ditanyakan sudut A. Berarti ini belum selesai. Habis ini udah ketemu sinnya, kamu lihat tabelnya dibuka. Sin yang hasilnya setengah. Sin yang hasilnya setengah itu 30 derajat. Jadi sudut A-nya itu 30 derajat. Lanjut ke rumus yang kedua, itu untuk mencari luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya, diketahui sisi semuanya, sudutnya enggak ada. Jadi sama, ini misalkan segitiganya ABC, segitiganya di sini sembarang ya, enggak mesti yang segitiga siku-siku. B, C. Nah, kalau untuk mencari luas segitiga, kalau diketahui semua sisinya, rumus luasnya seperti ini. Nah, akar dari S dikalikan S kurangi A dikalikan S kurangi B dikalikan S kurangi C. Jadi S dikalikan S-nya dikurangi masing-masing sisinya. Nah, S itu apa? S itu dihitung dari setengah keliling, atau sama aja jumlah seluruh sisinya dibagi 2. S itu jumlah seluruh sisinya dibagi 2. Langsung ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan luas segitiga ABC jika diketahui panjang sisi A sama dengan 12 cm, B sama dengan 5 cm, dan C sama dengan 13 cm. Mau digambar segitiganya boleh, nggak digambar juga nggak apa-apa, karena ini semua sisinya yang diketahui. Yang penting kalian bisa untuk memasukkan ke rumusnya. Ini saya dicontoh digambar saja. Kan di sini diketahui sisi A, sisi A-nya ini 12, sisi B-nya 5, di sini B 5, terus C-nya 13. Nah, terus sebelum cari luas, kan ini diketahui 3 sisinya, cari S-nya dulu. Sebelum cari luas, cari S-nya dengan A ditambah B tambah C per 2. Dimasukkan angkanya. A-nya 12, B-nya 5, C-nya 13 bagi 2. Terus ini dijumlah jadi 30 per 2. 30 bagi 2 itu 15. S-nya ketemu 15. Sekarang cari luasnya. Akar dari S kali S min A, S min B, S min C. Nah, dimasukkan S-nya kan 15. Terus terus ini 15 kurangi 12,
sisi A, terus 15 kurangi 5, terus 15 kurangi 13, jadi dikurangi semuanya, terus tinggal dikurangi dulu. Nah, kalau sudah seperti ini kan, kalau kalian mau dikalikan semuanya dulu boleh, baru di akar boleh, tapi itu ngitungnya lebih lama. Mending kalau mau menyederhanakan jadi langsung di pohon faktor aja. Ini kan 15 bagi 3, 5, udah nggak bisa. Terus 3-nya ini kan nggak bisa, ini sudah prima ya, terus 10-nya ini bisa dibagi 2 jadinya 5, terus 2-nya juga sudah prima. Kalau sudah jadi bilangan prima semua, tinggal kalian kelompokkan cari yang kembar. Ini yang kembar kan, yang pertama ini 3 ada kembarannya, tulis 3-nya salah satu aja ditulis tiap kelompok. Terus 5 juga ada kembarannya, tulis 5. Terus 2-nya juga ada, tulis dikalikan 2. Nah, ini kan sudah nggak ada sisa. 15 sama 10 ini nggak dipakai karena kan ini udah dibagi, jadi ini 15-nya jadi 3 sama 5, 10-nya jadi 2 sama 5, jadi sudah nggak dipakai. Nah, kalau misalkan ada yang nggak kembar, sama seperti kalian menyederhanakan bentuk akar, berarti itu tetap di dalam akar. Terus kalau ini kan kembar semua ya, berarti tinggal dikalikan 3 kali 5 kali 2, 15 kali 2 30 cm persegi. Contoh yang kedua, tentukan luas segitiga ABC jika diketahui panjang sisi A 13 cm, B 14 cm, dan C 15 cm. Masih sama, ini 3 sisi, A-nya 13, B-nya 14, C-nya 15. Terus cari S dulu sebelum cari luas, berarti dijumlah semua, 13 tambah 14 tambah 15, jadinya 42 bagi 2, berarti S-nya ketemu 21. Setelah itu cari luasnya, rumusnya masih sama, tinggal dimasukkan S-nya 21 dikalikan 21 kurangi 13, 21 kurangi 14, 21 kurangi 15. Kemudian ini tinggal dikurangi aja, jadinya ini 21, terus 21 kurangi 13 8, 21 kurangi 14 7, 21 kurangi 15 6. Terus sama seperti tadi pohon faktor, yang 21 bisa dibagi 3 jadi 7, terus 8 bagi 2 itu 4, bisa bagi 2 lagi 2, terus 7 ini nggak bisa dibagi ya, udah bilangan prima. Terus 6 nya bisa bagi 2 jadinya 3. Terus cari yang kembar, ini 3 nya kan kembar, jadinya tulis 3 salah satu aja. Terus 7 nya juga kembar, tulis 7 satu kali, ini 2 ini, terus 2 yang satunya juga kembar, jadi ini kembar semua, nggak ada sisanya, berarti nggak ada yang di dalam akar. Tinggal dikalikan 3 kali 7 kali 2 kali 2, jadinya 84 cm persegi. Silahkan ditulis dari awal sampai akhir, kemudian nanti difoto. Jangan lupa fotonya dicek dulu sebelum dikirim, kalau ngeblur kan saya tidak bisa baca. Kemudian nanti dikirim di link tugas yang sudah ada di grup kelas masing-masing. Oke, sekian dari saya untuk hari ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.